Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afinia Rinduwandari, NIM 18110011. Saya mahasiswa PAI Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai penyusunan proposal penelitian tindakan kelas 2. Namun sebelum saya melakukan presentasi, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Agus Maimun selaku dosen mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka akan langsung saja saya jelaskan mengenai pengertian dari penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Sebelum kita masuk ke pengertian dari penyusunan proposal penelitian tindakan kelas kualitatif ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian secara singkat tentang PTK. Jadi di dalam PowerPoint yang sudah saya share, di situ dituliskan bahwasannya PTK itu adalah suatu kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru. Nah, jadi hal ini tuh digunakan untuk meningkatkan mutu dan juga kualitas pembelajaran pada saat proses belajar mengajar. Nah, kalau sudah mengerti tentang pengertian basic dari PTK, selanjutnya apa sih pengertian dari proposal penelitian tindakan kelas itu? Jadi secara singkat atau secara umum, bahwa proposal PTK itu adalah gambaran peneliti atau planning peneliti yang sudah terperinci untuk melakukan proses pemecahan masalah. Nah, jadi kalau akan memecahkan suatu permasalahan, peneliti ini sudah memiliki rancangan atau gambaran umum untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat yang dihasilkan dari proposal penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi ketika membuat laporan penelitian, hasil dari laporan-laporan tersebut bisa dijadikan sebagai pedoman atau pembelajaran bagi seorang guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada saat proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu meningkatkan keprofesionalisme dan karir guru. Tentu saja hal ini sangat berdampak baik untuk guru, karena dengan melakukan penelitian tindakan kelas, maka hal tersebut bisa menumbuhkan suatu kebiasaan atau tradisi guru untuk menulis dan meneliti suatu karya ilmiah. Ketiga yaitu mewujudkan kerjasama antar guru. Jadi dengan melakukan PTK, maka antar guru satu dengan yang lainnya pasti akan berkolaborasi atau bekerja sama untuk memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu memperkuat dan relevansi pembelajaran bagi kebutuhan siswa. Nah, jadi karena pada saat melakukan penelitian tindakan kelas pada suatu sekolah atau beberapa sekolah lainnya itu melakukan kerjasama dan kolaborasi, maka akan secara otomatis itu memunculkan sebuah evaluasi, yang mana evaluasi tersebut bisa membahas mengenai penjabaran tentang kurikulum, tentang proses pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik. Maka dengan adanya evaluasi yang sudah dilaksanakan, akan bisa untuk memilah dan memilih bagaimana kebutuhan siswa dan bagaimana bentuk pembelajaran yang sesuai dengan siswa yang ada di kelas. Jadi akan lebih profesional dalam menghandle suasana kelas, sehingga terwujudnya suasana kelas yang menarik. Selanjutnya, kita perlu mengetahui bagaimana sih sistematika atau cara penulisan proposal penelitian tindakan kelas. Nah, ini proposal penelitian menurut Sugiono itu harus
minimal mengandung 4 komponen utama. Yang pertama yaitu permasalahan, kemudian landasan teori dan pengajuan hipotesis, kemudian metode penelitian, dan organisasi dan jadwal penelitian. Untuk lebih jelasnya akan saya bahas satu persatu apa saja sistematika yang harus digunakan ketika menulis proposal penelitian tindakan kelas. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu membuat judul. Nah, judul ini harus ditulis dengan singkat dan spesifik. Artinya dalam penulisan judul itu harus padat dan jelas. Namun judul tersebut bisa mewakili tentang permasalahan yang akan dibahas. Selain itu, di dalam judul juga harus ada metode apa yang akan dilakukan atau digunakan dalam penelitian tersebut. Selain itu juga dalam penulisan judul itu juga harus ada yang namanya subjek. Jadi supaya lebih lengkap, akan tetapi tidak boleh untuk terlalu panjang. Jadi dibuat sesingkat mungkin tetapi bisa mewakili mengenai permasalahan apa yang akan diteliti, kemudian metode apa yang akan digunakan, dan di mana atau subjeknya itu apa, kayak gitu. Misalnya atau contoh dari judul PTK kualitatif ini yaitu meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika materi himpunan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STED siswa kelas 8. Jadi meskipun judul tersebut terlihat singkat tetapi sudah bisa mewakili antara 3 komponen tadi. Kemudian ketika sudah menemukan judul yang sesuai, maka langkah selanjutnya yaitu menulis bab 1 pendahuluan, yang mana bab 1 ini berisi 4 subbab, antara lain yaitu latar belakang masalah, kemudian yang kedua perumusan masalah dan cara pemecahannya, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Jadi langkah awal dari penulisan latar belakang itu diawali dengan menguraikan beberapa urgensi tentang apa sih pentingnya atau perlunya seorang peneliti itu memecahkan suatu permasalahan tersebut dengan cara melihat atau mencari fakta-fakta pendukung bahwa memang permasalahan yang diambil itu memang harus dipecahkan dan harus dilakukan suatu penelitian, yaitu dengan melihat atau mengamati kondisi kelas selama guru mengajar. Nah, setelah menulis beberapa permasalahan-permasalahan yang memang perlu untuk diteliti, maka selanjutnya yaitu menulis harapan-harapan yang akan dituju. Jadi ketika peneliti atau guru melakukan penelitian itu, apa saja harapan yang diinginkan. Misalnya kondisi awal dari siswa itu kurang termotivasi atau malas untuk melakukan atau mengikuti pembelajaran matematika. Nah, harapan dari setelah terjadi penelitian ini, siswa bisa lebih termotivasi dan lebih giat dan semangat untuk mengikuti pelajaran matematika. Yang kedua yaitu perumusan masalah dan cara pemecahan permasalahan. Jadi pada bagian ini menunjukkan tentang inti dari permasalahan. Nah, masalah ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, seperti pertanyaan tersebut memuat apa, bagaimana, siapa, di mana, dan lain sebagainya. Kemudian tata cara pemecahan masalah ini yaitu dengan melihat akar penyebab dari permasalahan itu dalam bentuk tindakan yang nyata dan terarah. Yang ketiga yaitu tujuan
penelitian. Tujuan penelitian ini ditulis tentang keuntungan-keuntungan apa saja yang menjanjikan bagi pewaris atau subjek yang merasakan dampak atau hasil dari penelitian tindakan kelas ini, seperti siswa, kemudian guru, dan lain sebagainya. Berbeda dengan tujuan penelitian yang keempat, yaitu menulis manfaat dari penelitian itu sendiri. Jadi dalam manfaat penelitian ini menguraikan beberapa kontribusi yang didapatkan dari kualitas pembelajaran ketika telah selesai melakukan penelitian. Jadi supaya manfaatnya itu terlihat bagi guru, siswa maupun komponen-komponen sekolah. Langkah selanjutnya yaitu menulis bab 2 tentang kajian pustaka, yang mana kajian pustaka ini berisi 2 pembahasan, yaitu dasar teori dan hipotesis penelitian. Kemudian dasar teori ini berisi tentang teori-teori apa saja yang sesuai atau relevan dengan permasalahan-permasalahan yang diambil. Kemudian yang kedua yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini merupakan suatu bagian akhir yang berisi tentang indikator tindakan keberhasilan dan antisipasi. Jadi hipotesis ini kan diturunkan dari kerangka berpikir ya, dari rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir, maka terjadi suatu himpunan atau dugaan dari penelitian yang sudah dikerjakan. Langkah selanjutnya yaitu menulis bab 3 metode penelitian. Jadi di dalam metode penelitian ini dituliskan tentang uraian secara jelas bagaimana prosedur penelitian yang akan dilaksanakan. Misalnya lokasi dari penelitian itu di mana, objeknya itu siapa dan apa aja, kapan waktu pelaksanaan penelitian, dan berapa lama tindakan itu dilaksanakan, dan lain sebagainya. Langkah yang terakhir yaitu menulis daftar pustaka, yang mana dalam penulisan daftar pustaka itu nama pengarangnya harus diurutkan sesuai abjad, jadi harus urut dari A sampai Z. Kemudian dalam pengambilan referensi itu memang harus diterapkan dalam penelitian, jadi tidak asal mengambil referensi. Kemudian sumber yang diambil itu tidak boleh lebih dari 10 tahun yang lalu, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.